Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mudah-mudahan sehat semua. Hari ini kita ketemu lagi di mata kuliah metode penelitian kualitatif. Ini pertemuan kedua. Pertemuan pertama kita sudah bahas tentang perkenalan tentang sosialisasi perkuliahan dan juga tentang pengertian metode penelitian kualitatif kayak gitu. Dan untuk yang pertemuan kedua ini kita akan coba bahas soal karakteristik dari penelitian kualitatif kayak gitu. Oke, dalam pertemuan pertama kita sudah singgung banyak hal kayak gitu ya, paling nggak sudah ada gambaran tentang penelitian kualitatif kayak gitu. Tapi yang pertama tentu saja saya selalu ingatkan kayak gitu ya, untuk menjadi pengaya gitu ya, membuat kalian kaya dengan pengetahuan. Coba dimulai dicari buku saya, dibaca beberapa, kebetulan semua buku yang saya tulis, beberapa buku yang saya tulis adalah buku-buku tentang penelitian kualitatif kayak gitu. Ada Pos Komunikasi Media yang terbitan tahun 2013 ya, yang gambarnya orang menggelembung. Lalu ada semiotika dokumenter ya. Lalu ada semiotika Aisyah, semiotika Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha gitu. Yang terakhir adalah post komodifikasi media, varian-varian baru komodifikasi dalam media televisi dan media sosial kayak gitu. Jadi dicari nanti, ini masing-masing nanti akan menjadi goal point kita dalam membahas ya masing-masing unsur dalam penelitian kualitatif kayak gitu. Nah, di minggu lalu saya sudah bahas banyak hal ya tentang sebuah alur penelitian komunikasi kayak gitu, bahwa penelitian komunikasi di bidang kualitas secara kualitatif adalah dimulai dari adanya fenomena komunikasi. Sekali lagi, starting point kita adalah komunikasi adalah fenomena komunikasi kayak gitu. Kalau di modul yang lalu sudah saya jelaskan secara sederhana bahwa adanya fenomena ini adalah berkaitan dengan temuan kita yang ketika menghubungkan antara apa yang seharusnya terjadi dengan apa yang terjadi kayak gitu. Dasein dan dasolen kayak istilahnya kayak gitu. Kalau kita lihat bahwa ada sebuah gejala, sebuah fenomena, bahwa misalnya kita nonton di TV kayak gitu, lihat ada sinetron komedi kayak gitu ya, atau sitkom kayak begitu, menampilkan ada indikasi bahwa di situ ada praktek-praktek yang mengarah ke persoalan feminisme kayak begitu. Padahal kan sinetron kok ada muatan ideologisnya kayak gitu, pertanyaan kita kayak gitu ya. Maka itulah yang kita teliti, bahwa di situ kita mencurigai ada persoalan feminisme dalam sebuah sitkom kayak begitu. Nah, itu adalah fenomenanya kayak begitu. Jadi ini yang di kaitan apapun juga, misalnya kalau dilihat misalnya iklan-iklan di kantornya Pak Agus, misalnya di kantor RRI, kita lihat iklan Antimo misalnya. Nah, begitu kita temukan bahwa seharusnya iklan ini tidak memuat pesan-pesan yang di luar berbau ideologis misalnya kayak gitu. Tapi kita temukan di situ ada pesan-pesan terselubung yang agak berbau ideologi, misalnya ngomong tentang kebangsaan, ngomong tentang NKRI kayak begitu. Ini ada apa kayak gitu. Nah, pertanyaan ada apa inilah yang kita sebut sebagai fenomena komunikasi kayak gitu. Dan ini yang layak diteliti kayak gitu. Lalu dari fenomena komunikasi kita turunkan ke yang namanya tipe penelitian kayak gitu. Nah, kita kenal di modul yang lalu sudah saya jelaskan bahwa di tipe penelitian ini ada 3 ya. Pertama ada kuantitatif, lalu ada kualitatif, dan ada bauran kuantitatif dan kualitatif kayak gitu. Nah, masing-masing tentu saja punya karakter sendiri, punya spesifikasi sendiri, dan punya cara tersendiri untuk melaksanakannya kayak begitu. Nah, kalau kuantitatif ini ada di mata kuliah yang lain kayak begitu kebetulan ya. Kalau di kualitatif, apa yang kita bahas sekarang dalam kuliah kali ini selama 14 pertemuan, dan bauran kuantitatif dan kualitatif tentu saja kalian memadukan pengetahuan yang didapat dalam kuliah metode penelitian kuantitatif dan kuliah kali ini kayak gitu. Lalu dari tipe penelitian ya, dari tipe penelitian turunnya adalah ke paradigma penelitian kayak gitu. Paradigma penelitian, jadi perspektif penulis atau peneliti dalam melakukan penelitian kayak gitu. Ini nanti masing-masing dari tipe kuantitatif turun, ada lagi nanti ya. Kualitatif ada lagi turun lagi kayak gitu. Masing-masing punya beda paradigma kayak gitu. Sedangkan kalau bauran tentu saja gabungan dari kuantitatif dan kualitatif gitu ya. Jadi poinnya kita harus nanti pahami lagi soal paradigma di pertemuan yang akan datang kayak gitu.
Nah, dari paradigma penelitian turun lagi ke metodenya kayak gitu. Metode ini caranya atau pisau bedah yang digunakan. Nah, masing-masing paradigma, ya masing-masing tipe penelitian dan masing-masing paradigma itu juga menurunkan banyak ragam metode penelitian kayak gitu. Misalnya kita lupakan metode di kuantitatif dan di bauran kita fokus kualitatif. Palingnya kita ada temukan ada paradigma itu ada konstruktivistik kayak gitu, lalu ada teori kritis. Nah, dari konstruktivistik itu turun lagi ada berbagai macam metode kayak gitu ya. Misalnya ada fenomenologi, ada etnografi, ada interaksi simbolik, ada grounded theory dan studi kasus dan seterusnya kayak gitu. Lalu di teori kritis, paradigma teori kritis turunnya adalah nanti kita ketemu tuh dengan semacam analisis wacana ya, analisis wacana kritis atau analisis semiotika poststrukturalis dan seterusnya kayak begitu. Jadi masing-masing turunnya punya banyak metode lagi kayak gitu. Nah, dari metode penelitian nanti pembahasan kita adalah mengalir kepada teknik pengumpulan data. Dari teknik pengumpulan data kita turun lagi kepada teknik analisis data. Dan terakhir kita juga bahas tentang bagaimana kesimpulannya kayak begitu. Tujuan akhirnya adalah kita mengungkap sebuah temuan baru dari penelitian kita. Ingat bahwa akhir dari semua penelitian ini adalah temuan baru. Jadi kalau misalnya dari fenomena yang kita tidak dapat temuan, berarti kita kan tidak bisa dikatakan tidak terlalu berhasil untuk dalam melakukan penelitian. Pada akhirnya adalah poin kita dengan fenomena yang kita pilih ya, lalu dengan paradigma yang kita tentukan dan juga dengan metode yang kita tentukan, pada akhirnya adalah sebuah temuan baru. Dan temuan baru inilah yang dipublikasikan entah sebagai skripsi pada akhirnya luarannya ya. Kalau kalian kan menjadi skripsi kayak gitu, entah menjadi artikel ilmiah yang dipublikasikan di jurnal-jurnal ilmiah kayak begitu. Oke, kita sambung sekarang. Kita akan bahas tentang karakteristik metode penelitian kualitatif kayak gitu. Jadi kalau kita bicara penelitian, ya wilayah penelitian, maka alangkah baiknya kita kembali susurin tuh soal ilmu komunikasi. Ini adalah cara gampang kita untuk memahami persoalan-persoalan ilmu komunikasi. Kalau misalnya dalam modul yang sudah saya unggah kayak gitu ya, di situ disampaikan bahwa model proses komunikasi itu paling tidak menjangkau 8 elemen yaitu atau 8 unsur penelitian, unsur komunikasi kayak gitu ya. Kita kenal ada source itu atau komunikator kayak gitu ya, lalu ada encoding, cara berpikir untuk menyandikan dari pesan-pesan itu, lalu ada message sebagai pesannya, ada salurannya, ada channel kayak gitu, ada decoding, ada sandi, ada receiver, ada feedback, dan akhirnya ada noise kayak gitu. 8 ini memang tidak semuanya harus ada kayak gitu. Tapi gunanya kita memahami keberadaan 8 unsur dalam proses komunikasi ini, kita mulai menentukan kira-kira ada di wilayah mana kita melakukan penelitian kayak begitu. Kita nggak mungkin melakukan penelitian itu di 8 itu, nggak mungkin. Minggu lalu sudah saya singgung ketika Pak Agus bertanya tentang penelitian teman kita Rijal gitu ya. Misalnya Rijal akan menentukan penelitian di kantornya misalnya. Lalu di sana disinggung soal bagaimana nanti bisa ditanya itu tentang nasabahnya. Gitu. Nasabah itu adalah unsurnya adalah komunikan kayak gitu. Maka langsung saya bilang kalau kita meneliti komunikan, jatuhnya adalah penelitian kuantitatif kayak gitu, bukan kualitatif. Nah, artinya apa? Dari situ sudah mulai ada indikasi bahwa ternyata ada coupling-coupling tertentu tuh, bahwa ternyata kualitatif dengan kuantitatif itu cenderung beda wilayah kayak gitu. Nah, kalau misalnya bauran bagaimana? Ya tentu saja mencakup wilayah semuanya kayak gitu. Jadi malah lebih luas kayak gitu. Kalau misalnya saya pilih di apa namanya? Dalam modul yang sudah saya sampaikan secara tertulis, secara Word itu ya, bahwa dalam wilayah penelitian kuantitatif paling tidak biasanya ya itu urusannya adalah pada urusan message dan receiver kayak gitu. Kalau message ini memang selalu bersentuhan di penelitian apapun juga, karena biar bagaimana intisari atau konsep kunci dari proses komunikasi adalah pada pesan kayak gitu. Jadi tidak ada sebuah proses komunikasi atau fenomena komunikasi yang tidak melibatkan unsur pesan. Jadi karena ada pesan ini kita melakukan penelitian. Nah, kali ini gandengan dari si pesan ini adalah receiver kayak gitu.
Jadi utamanya adalah ketika kita meneliti dalam penelitian kuantitatif, bagaimana kita mencoba memeriksa respon komunikan atau receiver atas message kayak gitu. Kita pengen tahu bagaimana tingkat pemahamannya, tingkat pengetahuannya, lalu tingkat anti aksinya bagaimana, terus bagaimana juga pengaruh dari persuasi dari pesan terhadap komunikan gitu kira-kira. Jadi utamanya adalah bagaimana pengaruh pesan terhadap komunikan kayak begitu. Jadi ini kita akan bersentuhan dengan orang-orang yang menjadi target dalam proses komunikasi kayak begitu. Lalu yang kedua, bagaimana dengan kualitatif? Kualitatif kalau menurut yang banyak dilakukan dalam penelitian ini, ya paling tidak itu bersentuhan dengan 3 unsur. Ada source, ada message, dan receiver kayak gitu. Jadi 3-3-nya tuh kayak begitu. Tapi utamanya, lebih banyaknya adalah di persoalan source dan message kayak gitu, di komunikatornya kayak gitu. Misalnya dalam penelitian yang dilakukan dalam paradigma konstruktivistik kayak gitu ya, seperti fenomenologi atau etnografi atau etnometodologi gitu ya, atau studi kasus, yang jadi fokus itu adalah peran dari si komunikator dan pesan, urusannya dengan pesan kayak gitu. Biasanya keterkaitan tuh pesan dan komunikatornya kayak gitu. Tapi kalaupun misalnya ada urusannya dengan komunikan, itu komunikan dari dalam wilayahnya sendiri. Misalnya fenomenologi, maka kita menyelidiki sebuah atau memeriksa sebuah situasi komunikasi yang melibatkan sebuah komunitas misalnya. Katakanlah kalau salah satu disertasinya Pak Engkus dia, profesor dari Unpad tuh, dia menyelidiki soal fenomenologi pengemis di Bandung kayak gitu. Maka yang jadi sasaran penelitian subjeknya adalah para pengemis di Bandung sebagai komunikator, juga sebagai komunikan, karena bagaimana kita melihat interaksi mereka di antara mereka. Mereka komunikatornya, mereka juga menjadi komunikannya. Dan tentu saja pesan-pesan yang menjadi ditukarkan di antara mereka kayak begitu. Etnografi sama juga tuh. Jadi banyak di komunitas, biasanya di daerah suku tertentu, misalnya etnis tertentu, di etnografi kayak gitu. Nah, khusus di etnometodologi, bagaimana ada persoalan komunikator dan pesan yang disampaikan kayak gitu. Misalnya kita menyelidiki soal bagaimana anggota DPR itu menyampaikan pesan-pesan selama masa reses. Tentu saja komunikator kan yang kita selidiki kayak gitu. Jadi si anggota DPR-nya dan pesan yang disampaikan kayak gitu. Studi kasus sama juga, urusannya adalah pada komunikator dan pada pesan, tapi tidak pada komunikan kayak gitu. Jadi kalaupun ada komunikannya adalah itu dalam lingkungan sendiri kayak gitu, dalam sebuah komunitasnya sendiri kayak gitu. Lalu ada juga dalam penelitian ini yang fokusnya pada message kayak begitu. Kayak analisis semiotika itu yang diselidiki cuma message-nya. Jadi kita tidak berurusan dengan orang kayak gitu. Yang kita selidiki adalah message-nya. Lalu juga di penelitian yang lain, analisis wacana, kita tanya ke komunikatornya sebagai yang memproduksi berita, juga yang beritanya kayak gitu. Jadi si message-nya kayak begitu. Lalu dalam analisis wacana kritis, 3-nya tuh ada komunikator yang kita periksa, pesannya kita periksa, lalu juga halayak kita periksa tuh, di analisis wacana kritis. Bahkan termasuk persoalan di sosiokulturalnya. Jadi ini lebih luas. Nah, ini kalau misalnya pengen paham tentang CDA ini, tentang analisis wacana kritis, bisa baca buku saya yang post komodifikasi media yang lama atau yang baru, sama juga kayak begitu. Oke, itu jadi wilayah dari si wilayah kualitatif itu sudah menyentuh source, message, dan receiver. Jadi karakternya seperti itu. Jadi sudah mulai terbayang kalau penelitian kuantitatif adalah bicara message dan receiver ya. Tapi di wilayah kualitatif malah ada source-nya di situ, ada source-nya, message, dan receiver. Dan cenderung adalah antara source dan message kayak gitu. Karena biasanya yang udah pakai receiver tuh yang penelitiannya yang udah agak ribet, sudah bertingkat-tingkat kayak begitu. Nah, itu yang kalian harus pahami. Yang kedua, nah ini sekarang udah sampai ke pengertian penelitian kualitatif ya. Kalau misalnya definisi-definisinya sih sudah saya sampaikan di modul tertulis kayak gitu ya. Paling enggak kalau Bogdan dan Taylor mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data
deskriptif. Nah, itu dia. Jadi hasilnya adalah data deskriptif. Jadi harus diuraikan secara tertulis tuh kayak begitu. Jadi bukan angka-angka ya. Data deskriptif itu kata kuncinya. Terus yang kedua menurut Crick dan Miller juga mendefinisikan penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu. Yes. Ya. Itu untuk mendapatkan source yang original itu kayak seperti apa ya Pak syaratnya Pak? Source yang original. Iya. Misalnya yang paling gampang penelitian, misalnya tentang iklan, misalnya iklan, ya, atau folder atau flyer yang diterbitkan tentang iklan Antimo misalnya ya, Antimo ya, misalnya. Iya Pak. Nah, iklan Antimo itu message-nya adalah berupa iklan ya, iklan dalam flyer kayak begitu. Nah, komunikatornya siapa? Tentu saja yang punya perusahaan Antimonya dong. Katakanlah diwakili oleh kalau biasanya kalau di perusahaan farmasi itu adalah brand apa namanya suka? Brand manajernya salah satunya. Brand manager atau brand associate ya kalau nggak salah ya. Iya. BA ya. Saya ingat namanya kalau di Medifarma namanya BA kayak gitu. Maka dia yang menjadi komunikatornya kayak gitu. Atau katakanlah dia sebagai perwakilan dari perusahaan. Kan bisa jadi atasan tuh biasanya di atasan ada lagi yang namanya market development-nya kayak begitu ya. Nah, itu adalah orang-orang yang menjadi komunikator kayak gitu. Nah, komunikator ini dalam bahasa kita, bahasa penelitian kualitatif, itulah yang disebut dengan subjek. Jadi bedanya dengan objek itu benda ya. Jadi kalau yang benda itu objek itu adalah yang si iklannya itu. Ya, iklannya itu iklan yang di dalam flyer itu atau dalam folder itu namanya objek kayak gitu ya. Nah, kalau misalnya si orang-orang yang ditelitinya tuh si yang membuatnya, kreatornya gitu, atau penggagasnya ya, si BA dan kelompok itulah satu divisi kayak begitu, maka dia disebut sebagai subjeknya. Katakanlah sebagai key informant kayak gitu. Jadi subjek itu adalah key informant kayak begitu. Gitu kira-kira. Jadi orang yang siapa yang merancang itu kayak begitu. Jadi bukan yang membuatnya dari orang bilang iklannya ya, tapi justru orang dari perusahaan si Antimonya itu kayak begitu, dari RNI-nya kayak gitu. Ya. Itu orisinal kayak begitu. Lalu misalnya yang lain, kalau kita menyelidiki Mata Najwa misalnya ya. Mata Najwa itu adalah objeknya kayak gitu. Objeknya adalah program Mata Najwa di Trans TV kayak gitu. Itu objeknya. Lalu siapa yang jadi komunikator? Tentu saja adalah para produsernya kayak begitu. Termasuk pimretnya. Ada pimret, ada produser eksekutif, ada produser kayak gitu. Termasuk kalau nggak salah si Najwa ini termasuk adalah jajaran dari produser eksekutifnya kayak gitu. Kebetulan dia sebagai produser eksekutifnya kayak gitu. Tapi dalam beberapa program justru ada yang jadi produsen itu adalah dari pimret, produser eksekutif dan produser kayak gitu. Jadi inilah orang-orang yang disebut dengan komunikator dalam penelitian kualitatif kayak gitu. Nah, ini kata Bogdan dan Taylor dan Crick and Miller kayak gitu. Terus ada lagi yang berikutnya juga ada juga bisa ditemukan tuh apa yang diulas oleh Guba ya dalam bukunya tentang ciri-ciri dari penelitian kualitatif. Nanti bisa ditemukan sendiri di sana di modul tertulisnya. Pada akhirnya nih Pak Moleong berkesimpulan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena komunikasi tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Subjek penelitian tadi, misalnya kita meneliti anggota DPR, maka dia yang menjadi subjeknya. Dia yang menjadi anggota DPR-nya kayak begitu. Dia yang menjadi key informant kita kayak gitu ya. Subjek penelitian kayak gitu. Misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan sebagainya secara holistik, secara menyeluruh maksudnya. Dan dengan cara deskripsi. Nah, ini deskripsi adalah cara penyampaiannya. Jadi nanti di laporannya itu kita cenderung tidak menggunakan angka-angka gitu. Kalau nggak terpaksa ya, tapi langsung berupa paparan cerita kayak orang bercerita. Makanya kalau dibilang kemampuan kita di kualitatif adalah yang dituntut dari kemampuan bercerita. Tentu saja bercerita dalam bahasa tulisan kayak gitu. Yang seperti itu. Jadi tentu saja ada standar ilmiahnya ya, tetap ada ilmiahnya. Nah, konsep kunci yang ingin disampaikan di sini adalah sebagai sebuah karakter dari penelitian kualitatif adalah bagaimana ini kita itu penelitiannya bersifat naturalistik gitu ya, naturalistik.
Artinya kita betul-betul melihat secara alamiah apa yang kita lihat, nggak kita lebih-lebihkan, nggak kita rekayasa. Kita datang ke sebuah suku, misalnya kita neliti, ya kita biarin aja, kita cuma nongkrong, liatin aja, terlibat di situ, tanpa kita arahkan, tanpa kita atur. Jadi mereka ngomong pakai bahasa dia, biarin kayak begitu. Dia bertingkah laku seperti apa, biarin kayak gitu. Kita catat semuanya. Setelah itu kita bertanya nanti dalam wawancara, maksudnya apa sih kalau gerakan seperti ini? Kalau upacara ini maksudnya apa? Dan seterusnya kayak gitu. Nah, intinya adalah kita merekam apa yang terjadi secara alamiah, termasuk semua dalam konteks kita meneliti anggota DPR kah, meneliti presiden dan sebagainya. Kita tidak kita atur-atur, tapi alamiah. Kita lihat bagaimana dia lagi tampil sebagai presiden misalnya, lalu bagaimana dia tampil sebagai orang biasa kayak gitu. Nah, ini yang ada penelitian namanya metodenya dramaturgi kayak gitu, Irving Gottman, dramaturgi. Jadi kita lihat bagaimana seseorang itu di depan, panggung depan, lalu bagaimana di panggung belakang kayak gitu. Jadi kita lihat secara natural semuanya. Ternyata begitu temuannya rata-rata beda ya, di depan sama di belakang itu ya. Kita depan tuh wibawa dan seterusnya, tapi di belakang tuh malah ngocol dan sebagainya kayak begitu. Itu yang pertama, naturalis. Terus yang kedua, holistik kayak gitu ya, lihat bagaimana individunya. Jadi kita lihat orangnya kayak begitu, dan bagaimana proses komunikasi. Tentu saja pesan-pesan disampaikan baik secara lisan maupun tertulis kayak gitu. Tadi saya menghimpun beberapa poin dari pendapat-pendapat para pakar tentang kualitatif ya. Jadi ini masih kita ngomong tentang batasan penelitian kualitatif, dan baru kita tunjukkan karakternya, jadi gitu ya. Jadi semuanya sifatnya alamiah, tapi meskipun demikian, karena itu ada tuntutan nih bahwa kita sebagai peneliti, kita sendiri sebagai instrumen penelitian itu kita harus betul-betul bebas nilai kayak gitu. Bebas nilai itu artinya kita tidak terpengaruh, tidak berafiliasi kepada apapun kayak gitu. Misalnya Mas Catur nanti neliti politisi Gerindra gitu, maka sebaiknya Mas Catur ini memang bukan orang partai apapun kayak gitu, murni peneliti. Tapi kalau dia ternyata orang PKS, maka cenderung akan menjadi tendensius kan, karena itu adalah partai yang bertentangan kayak begitu. Atau kalaupun malah ternyata dia orang partai itu sendiri, dari partai Gerindra sendiri, maka hasilnya akan menjadi bias, karena dia sudah terlalu cinta pada Gerindra kayak gitu. Dan teliti Gerindra, ya bagus semua, positif semua hasilnya kayak gitu. Padahal kadang-kadang kita dalam penelitian itu kita berusaha mengungkap hal-hal yang orang tidak tahu, terutama adalah persoalan negatifnya sebenarnya. Ya walaupun mengungkapkan sisi positif pun juga nggak salah juga. Tapi masalahnya kita kadung tuh sebagai, katakanlah kita sebagai peneliti lain atau sebagai yang menikmati penelitian itu, sudah kadung tidak percaya. Bagaimana mungkin kalau Pak Catur tuh orang Gerindra, meneliti Gerindra? Ya nggak mungkin objektif dong. Walaupun kualitatif itu bersifat subjektif, tapi ya bukan berarti subjektif banget kayak begitu. Jadi malah jadi suara PR kayak begitu. Jadi pernah ini pengalaman ya, saya pernah nguji mahasiswa saya di kampus yang lalu kayak begitu ya. Dia bagus banget sebagai cara presentasinya bagus banget kayak gitu. Udah rapi karena memang dia kerja di situ ya sebagai karyawan, sebagai media spesialisnya kayak begitu. Dia neliti, tapi ketika dalam penyampaiannya itu betul-betul dia mengungkapkan sisi positifnya terlalu menurut saya terlalu berlebihan. Saya tanya aja, kamu bagus jadi PR kayak gitu. Sebagai PR kamu udah lulus sebenarnya. Tapi sebagai peneliti saya ragu. Kenapa? Kamu terlalu banyak mencitrakan perusahaan itu. Dan ini yang sedang kamu hadapi adalah persoalan menyampaikan hasil penelitian. Jadi kamu tidak bisa tuh menunjukkan sikap bebas nilai. Dia langsung merah kan, tapi dipuji bagi PR yang bagus, tapi ternyata gagal sebagai peneliti. Kan itu adalah memang kegagalan menurut saya gitu. Harusnya dalam keadaan itu dia bukannya dalam keadaan sifat harus memuji setengah mati terhadap apa-apa yang diteliti kayak gitu, terhadap objek penelitian. Tapi sampaikan kalau bisa itu kita mengungkapkan hal-hal yang orang lain tidak tahu, temuan-temuan yang baru kayak begitu. Ya utamanya adalah persoalan negatif biasanya kayak gitu ya. Itu akan lebih bagus, jadi temuan yang bagus kayak begitu. Bukannya kita malah memuji setengah mati. Kita sebagai peneliti bukan sedang mempiarkan objek yang kita teliti, kan? Walaupun penelitian kualitatif itu bersifat subjektif, tapi bukan berarti kita sedang mempiarkan objek penelitian kita. Dicatat kayak begitu. Jadi suatu saat nanti kalau misalnya Pak Agus tuh tiba-tiba
kepancing ide saya untuk meneliti RNI gitu. Itu bukan berat kalau misalnya sudah memuji terlalu banyak, malah hanya mengubah sisi positif. Saya curiga kayak begitu. Berarti ini nggak bisa kayak gitu, nggak bisa diterima kayak begitu. Nah itu gitu. Jadi harus dipahami bagaimana persoalan peneliti sebagai instrumen dan sebagai orang yang bebas nilai kayak begitu ya. Subjektif tapi tidak menjadi otomatis kita menjadi pro terhadap objek kayak begitu. Bahkan kita pun terlalu mengagumi, misalnya kita mengagumi keberadaan suku Bajo misalnya di Sulawesi kayak begitu. Nah itu bukan berarti kita harus memuji setinggi langit kayak begitu. Tapi kalau ada fakta yang memang betul-betul yang memang harus diungkap, ya diungkap kayak begitu. Nah itu yang kadang-kadang tidak semua orang bisa tuh netral. Ketika di dalam itu dia harus gambang baur memang. Tapi ketika menulis laporan dia harus seobjektif mungkin, harus dia bebas dari pengaruh apapun. Jadi itu akhirnya walaupun disebut subjektif, tapi bukan berarti ini tidak ilmiah, karena kitanya kan bebas nilai, kita tidak pengaruh oleh apapun kayak begitu.